Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya Muhammad Herwin Hamzah. Apa kabar para YouTuber, teman, sahabat Anda Itolan? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video kita kali ini adalah video yang ke-11, masih seputar tentang pasangan romantis penuh cinta, yang judulnya yang ke-11 ini adalah yang pasangan romantis penuh cinta yang gemar beribadah. Jadi kalau kita menjadi pasangan romantis penuh cinta adalah pasangan yang harusnya gemar beribadah tuh, suka beribadah, doyan sama ibadah, seneng beribadah tuh. Beribadah pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Maka video kita kali ini adalah tentang pasangan romantis penuh cinta yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah agar kita senantiasa gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya lanjutkan video kita kali ini, maka bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa ditonton sampai selesai. Kemudian Anda like, Anda subscribe biar YouTube saya ini bisa terus berkembang, banyak yang mengikuti dan sebagainya, sehingga saya pun akan semakin bergairah, berinovasi, belajar, dan terus memberikan video-video motivasi terbaik lainnya yang masih seputar tentang pasangan romantis penuh cinta. Baik, kita mulai video ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, para YouTuber dimanapun Anda berada, baik di Indonesia khususnya maupun di Malaysia, di Brunei, karena saya punya banyak teman-teman di grup-grup WhatsApp yang berasal dari Malaysia, dari Brunei, dan sebagainya. Sungguh kita menjadi bahagia kalau Allah menganugerahkan kepada kita menjadi pasangan romantis penuh cinta, pasangan yang menjadi idola bagi semuanya, dan kita pun mengidolakan pasangan-pasangan romantis sebelum kita. Maka beruntung kalau Anda, saya, kamu, semuanya kita agar senantiasa belajar, terus belajar agar kita menjadi pasangan romantis penuh cinta. Pasangan romantis penuh cinta ini menyenangkan sebenarnya, pasangan yang asik, yang enak, yang kalau kita menjalani kehidupan dengan kekasih kita, dengan istri kita, dengan suami kita, semuanya rasanya tuh kayak ada bunga-bunga cinta. Ada love, cinta-cinta, atau gimana ya, gini kah? Astagfirullahaladzim. Jadi pasangan yang menjadi idaman bagi semua. Bagaimana kita harus menjadi pasangan romantis penuh cinta yang senantiasa gemar beribadah? Nggak mungkin lah kalau orang pasangan romantis penuh cinta itu dia nggak beribadah ya. Harusnya begitu, itu yang sesungguhnya, yang hakiki. Jadi penuh cinta romantis itu sebenarnya pada intinya ujung-ujungnya tetap seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu beragama tentunya. Jadi kalau orang itu nggak beragama, cintanya itu cinta palsu sebenarnya, cinta bohong-bohongan. Jadi dia nggak beragama dan dia nggak ada agama. Dia bilang saya romantis kok, ya memang bisa jadi dia di dunia itu kelihatannya romantis, padahal sebenarnya tidak. Nanti kelak mereka akan saling tuntut-menuntut antara pasangan. Oh, saya dulu nggak diajarin sama suami saya, lu juga, kamu juga, dan sebagainya. Bahaya kan? Berarti itu gak romantis. Yang romantis itu terus membawa, kalau dia sebagai seorang pasangan pria, dia akan berusaha semampunya mengajak pasangan wanitanya, istrinya tentunya yang saya maksud, agar senantiasa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan takwa. Karena dengan diajak terus ke jalan itu, maka dia akan menggiring istrinya, mengarahkan, menuntun, membimbing dia punya pasangan kekasih penuh cintanya ke surga. Nah, begitu juga kalau Anda seorang wanita, tentu Anda menginginkan bukan seorang pasangan laki-laki yang baik, pasangan yang soleh, pasangan romantis yang taat kepada Allah, karena dia akan membimbing Anda, mengarahkan Anda, membawa Anda ke surga yang tertinggi. Masya Allah. Karena itulah kehidupan kita nanti yang abadi, khalidina fiha abadan. Surga itu adalah kehidupan yang kekal, abadi selamanya. Jadi kalau kita nanti di akhirat itu kehidupan kita di surga bahagia, insya Allah bahagia selamanya.
nggak seperti di dunia. Kalau di dunia ini kalau kita bahagia ya cuma sebentar aja bahagianya. Jadi kita nggak ada tuh kalau kita di dunia ini bahagianya cuman bahagia, tapi kita nggak selamanya, nggak kekal. Sementara kalau kita di akhirat, maka kita bahagianya terus, tidak ada batasnya, tidak ada jedanya, tidak ada waktu nanti mati lagi, nggak ada. Nah sebaliknya, nauzubillah, kalau kita di akhirat nanti kehidupan kita sengsara, pasangan kita, kekasih kita, istri kita, suami kita, keluarga kita itu tidak bahagia, artinya kita sengsara di akhirat, maka itu pun kita berat kita untuk bisa menuju bahagia, kecuali yang Allah kehendaki. Nah, maka akan kita bahas di sini adalah tentang pembahasan sebagai pasangan romantis kita harus gemar beribadah. Para YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang gemar beribadah itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Allah tidak butuh kita. Apakah Allah butuh Anda? Tidak. Apakah Allah butuh saya? Apalagi saya sama Anda lebih bagus Anda. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan Anda. Anda lebih baik dari saya, sedangkan saya tidak sebaik yang Anda lakukan. Sebaik-baik saya adalah seburuk-buruk Anda. Seburuk-buruk Anda adalah sebaik-baik saya. Jadi saya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Anda, insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi pasangan romantis penuh cinta itu gemar beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak ciptakan kita, Anda, pasangan romantis penuh cinta ini, ke dunia ini, ke muka bumi ini, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kepada Allah, kita sungguh-sungguh. Kita benar, kita harus mencontoh tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau beribadah niatnya enggak karena Allah, maka akan tertolak amalnya. Sebaliknya, kalau kita beribadah karena Allah, Allah akan terima. Begitu juga ibadah kalau kita tidak menjadikan Rasulullah menjadi contoh tauladan, maka tertolak juga. Jadi kalau kita ibadahnya ngawur aja, sholat subuh harusnya 2 rakaat, saya pengen lebih nih, pengen 4 rakaat, lebih banyak atau 10, ya nggak diterima. Jadi niatkan Allah, kemudian sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipraktikkan oleh para orang-orang terdahulu sebelum kita, para salafus saleh, orang-orang yang terdahulu yang mereka senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kalau kita gemar beribadah, itu pada intinya buat diri kita sendiri, buat kebahagiaan kita pasangan romantis kita penuh cinta ini. Gemarkanlah kita berdua untuk mengajak saling mengingatkan, ya enggak? Mengingatkan kita untuk senantiasa berdua sama-sama saling gemar beribadah. Suami kalau istrinya lagi sedang ngantuk tidur, bangunkan dengan penuh cinta. Baik-baik banguninnya. Sayang, ayang beb, ya khumaira, ya qurrata ayun, penyejuk mata, cinta dan sebagainya. Kata-kata bagus. Ayo kita sholat. Ini sudah udah jam 3 lebih. Ayo kita sholat tahajud. Di sini di saat nanti jam-jam segini Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi. Untuk apa? Untuk mengabulkan semua permintaan hamba-hambanya. Kalau kita minta ampun, Allah akan ampuni. Kalau kita punya hajat, ingin punya anak yang soleh, punya anak yang soleha, Allah berikan nanti anak yang soleh-soleha. Kalau kita ingin rezekinya dimudahkan sama Allah, Allah beri kemudahan. Apapun yang kita minta, Allah akan kabulkan. Asal kita yakin kepada Allah, penuh harap, kemudian kita bersungguh-sungguh, kemudian kita mencari rezeki yang halal dan sebagainya. Itu merupakan supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Dengan penuh cinta kita bangunkan istri kita beribadah. Waktu sholat sudah masuk zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus sampai hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Istri kita masih capek nih, keasikan masak. Umi lagi masak, ibu lagi masak nih, mama lagi masak, ayang beb lagi masak ya. Ya Allah, nih udah azan nih sayang nih, gimana kalau masaknya dimatiin dulu kompornya, nanti kita sholat lagi. Kalau kita biasa begitu, dawamkan begitu, bisa. Bukan gak bisa, makanya sebaiknya masak itu dilihat-lihat waktunya, jangan udah mau masuk zuhur, udah mau masuk asar dan sebagainya baru masak. Nah, sehingga kita sholat kita lalai. Nanti kalau kita lalai sholatnya, kita bisa celaka. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu celakalah kita kalau kita masih sholat tapi lalai dari sholatnya. Jadi orang yang sholat aja lalai, celaka, apalagi bagi kamu-kamu yang gak sholat nih, masih pasangan yang belum sholat, aduh rugi banget.
Ya, jadi beribadahlah kita kepada Allah karena kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Kita nih, Anda nggak ibadah kepada Allah, Allah nggak rugi sama sekali. Bahkan hatta sekalipun seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dimakmurkan masjid-masjid Allah, Allah tidak butuh sama kita. Allah tetap mulia, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha sempurna. Yang rugi itu kita manusia yang gak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para YouTuber yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang baru gabung, jangan lupa nonton sampai habis, kemudian di-like dan di-subscribe agar YouTube ini terus berkembang. Jadi orang yang gemar beribadah kepada Allah pada hakikatnya adalah untuk kebahagiaan dirinya sendiri, bukan untuk kebahagiaan orang lain. Orang yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ketenangannya, kebahagiaannya di dunia, terutama di akhirat. Karena di dunia ini adalah untuk beribadah. Nanti hasilnya kita nikmati kesenangan di akhirat. Memang kita kadang males, godaannya banyak. Sebenarnya nggak seberapa juga sih ya sholat. Ada yang sholat sampai 1 jam 2 jam di sini di YouTube ini di antara kalian. Saya mah enggak, sholat paling 5 menit, 10 menit paling lama. Aduh ya Allah, gak ada apa-apanya dengan nikmat yang Allah berikan sama kita. Bayangkan nikmat Allah yang Allah berikan, karunia mata, sehat. Saya bisa bicara ini nih dengan izin Allah. Kalau ini saraf mulut ini dikunci sama Allah, dibikin kaku, stroke ya, miring-miring, ya, nggak akan mungkin saya bisa bicara. Kalau mata ini saya tidak bisa, saraf-sarafnya Allah dicabut, buta, saya nggak bisa melihat anak seperti ini. Nah, ini semua karunia Allah. Allah berikan saya nafas gratis, semuanya Allah yang berikan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah cuma 5 menit, itu tidak sebanding. Ya enggak, tidak sebanding dengan karunia nikmat yang Allah berikan sama kita. Jadi Allah memberikan kita itu nikmat bisa beribadah, itu sebenarnya anugerah dari Allah. Nah, maka kita harus gemar beribadah. Gemar kita menonton video-video yang bikin kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama pasangannya, baik suami maupun istri. Kalau suaminya nih, misalnya nih suaminya nih malas baca Qur'annya, harus diingetin. Kalau suaminya nih malas sholat, diingetin. Ayang, kok ayang saya lihat udah gak sholat sih, kenapa sih? Iya nih mah lagi sibuk. Nah, gak gitu dong sayang. Harusnya ayang tuh semakin bersyukur sama Allah dengan Allah berikan nikmat, Allah kasih rezeki yang mudah dan sebagainya. Bukan ayang tuh malah sibuk, malah jauh dari Allah, nanti Allah cabut nikmat-nikmatnya. Itu saya mengingatkan. Begitu juga sang istri, kalau dia sudah lalai, dia lupa, dia keenakan, ya enggak, dengan kehidupan dunianya, dengan banyak teman-temannya, kemudian dia lupa beribadah, padahal diingatkan dari jarak jauh, mama mau udah sholat belum ma, umi udah sholat belum umi, gitu dan sebagainya. Ibu udah di mana nih ibu? Ini udah jam berapa, ibu udah sholat belum? Belum, astagfirullahaladzim. Nah, itu saling mengingatkan. Kemudian pasangan romantis penuh cinta ini dia senantiasa menjaga ibadah-ibadahnya, ikhlas karena Allah. Ya enggak, terus belajar mencari ilmu bagaimana sih supaya ibadah yang benar itu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah, ya kan? Kemudian haji, umroh, semuanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Banyak belajar untuk ilmu dan aktif di kajian-kajian yang baik-baik, kajian yang senantiasa senang mendekatkan diri kepada Allah, kajian yang mendekatkan diri kepada Allah, kajian yang mengajak kita untuk senantiasa beritiba, mencontoh Rasulullah SAW, yaitu di zaman para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, generasi-generasi yang bagus-bagus itu generasi awal, karena mereka masih murni dalam mencontoh Rasulullah, tidak mengadang-adakan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang gak benar lah. Maka cari juga pengajian-pengajian yang baik, yang soleh, yang taat. Nah, para YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi gemar beribadah. Pasangan suami istri ajak salat malam, salat duha, baca Quran, terus mengingatkan. Itu tenang loh, enak loh kalau kita bisa ngingetin. Baik-baik juga, jangan kalian tuh ngingetin istri bang marah-marah, ngingetin suami udah merasa paling soleh nih suami, udah merasa istri paling soleh sehingga menasihati suaminya tidak dengan adab, tidak dengan akhlak yang baik, jangan juga. Baik-baik aja, yang baik dengan, kan kalau baik-baik itu orang senang. Ya enggak, bahkan orang kalau enggak baik-baik walaupun dia yang ngajaknya itu kebaikan, orang enggak tertarik, enggak simpatik. Maka berdakwah itu dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan. Siapakah yang lebih perkataannya kecuali orang yang mengajak kepada jalan Allah. Jadi ngajak orang kebaikan, ngajak pasangannya, ngajak kekasihnya tercinta untuk senantiasa beribadah kepada Allah, itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita malas mengajak beribadah kepada Allah, jangan pula kita itu
diri kita sendiri untuk malas beribadah kepada Allah, tapi terus kita gemar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita, agar Allah Subhanahu wa taala ridho dengan pasangan kita, Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita punya kehidupan kita di dunia ini sampai nanti kita di akhirat. Maka marilah kita senantiasa untuk gemar beribadah, untuk terus dijaga ibadah ini. Ingat loh, ibadah itu bukan hanya sholat juga sebenarnya. Senyum sama pasangan kekasih halal kita itu ibadah. Kemudian kita perhatian, kemudian kata-kata kita terjaga yang baik-baik itu ibadah. Kemudian kita bantu pasangan kita ibadah. Kemudian kita berbuat baik kepada orang tua kita, mertua kita, kepada siapapun beribadah. Semuanya ibadah. Jadi ibadah itu ada yang memang ibadah khusus yang sudah Allah tetapkan seperti sholat, haji dan sebagainya. Ada juga ibadah yang sifatnya itu kehidupan sehari-hari, belanja, makan ibadah. Gimana kok makan ibadah? Makan kalau kita baca doa, niat ya Allah saya ingin makan ini, mudah-mudahan saya dengan makan ini Allah badan saya sehat ya Allah, kemudian saya bisa untuk ibadah kepada Allah. Ibadah kan? Nah, apalagi nyari uang, kerja ke kantor, bisnis dan sebagainya, niat karena Allah, bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya kerja ke kantor ini untuk istri saya atau untuk bantu suami saya, buat anak-anak saya ya Allah. Itu ibadah. Semuanya ibadah dalam rangka ibadah. Maka pasangan romantis penuh cinta adalah pasangan romantis yang gemar beribadah kepada Allah. Yang ibadah saja udah jelas itu insya Allah mendapatkan pahala. Nah, yang tidak ibadah, maksudnya yang seperti tadi saya katakan, belanja, merawat anak, hamil, melayani suami dengan baik, melayani istri dengan baik, itu ibadah. Apalagi ibadah-ibadah yang ada kaitannya pahala seperti sholat, zakat, sedekah, infak dan sebagainya, itu merupakan beribadah kepada Allah. Ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ini kita agak berbeda sedikit kali ini view-nya di kawasan Pondok Pesantren Imam Bukhari Mafaza, Cibiuk, Garut, Jawa Barat. Ini suasananya enak sekali, agak tinggi tempatnya di puncak. Jadi mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga insya Allah doain terus, semangat terus kitanya di akhir-akhir ini, jangan sampai kita tinggal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu aja. Kalau ada kata-kata yang salah, yang kadang kalau lagi bicara itu kadang ada mood-moodnya juga ya. Kalau lagi semangat itu kadang kita semangat, tapi kadang suasana, kondisi kan gak enak lihat orang. Kadang bawaan bicaranya itu kadang kurang semangat juga, kadang ya nggak tahu, mungkin di akhir-akhir juga ini pernah semangat, bawaannya lemes dan sebagainya. Nah, itulah kalau misalnya ada banyak kekurangan dari penampilan, dari kata-kata atau dari materi yang barangkali masih belum berbobot, karena memang saya bukanlah seorang ustadz pada sejatinya. Saya adalah hamba Allah yang banyak dosa, yang terus ingin memperbaiki diri, dan saya berharap pada Allah dengan saya berbuat, berkarya di YouTube ini, Allah ridho dengan saya, sehingga nanti saya punya anak, punya cucu, bisa melihat video saya, melihat video ayahnya, bisa melihat kakeknya. Kalau ayahnya sudah nggak ada, kakeknya sudah meninggal, oh ini loh ayahmu, inilah kakekmu dulu. Nah, walaupun ini sederhana, mudah-mudahan ini Allah ridho, dan kalau Allah udah ridho, mudah-mudahan membuat kebaikan buat saya dan buat kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, tapi jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Masih banyak nanti materi-materi yang akan kita keluarkan, termasuk nanti saya insya Allah mudah-mudahan kalau materi pasangan romantis ini sudah selesai, sudah berapa episode, sudah banyak tentunya, saya nanti akan keluarkan juga materi-materi tentang materi pasangan romantis yang penuh cinta mengenal Allah. Artinya mengenal Allah dari Asmaul Husna ya, 1, 2 sampai 99. Itu banyak loh yang minta saya, ketika saya bikin artikelnya itu saya kirim di FB, saya kirim di grup-grup WhatsApp. Banyak teman-teman dari Malaysia yang minta, "Pak, tolong dikirim lagi, Pak, itu tulisannya tentang Asmaul Husna." Jadi bukan cuma tulisan Asmaul Husnanya, tapi penjelasan, mentadaburi, mengenal Allah. Indahnya mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Dijelaskan sifat-sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, kasih sayang Allah itu tidak pernah pilih kasih. Ya, Allah pun Maha Pengasih sama kita pasangan romantis ini. Ya enggak, ini kita bisa menjalin hubungan penuh romantis ini karena kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya. Ya mudah-mudahan banyak video-video yang nanti lama-lama ke depannya itu semakin inovatif, semakin kreatif, semakin membuat
para penonton, para YouTuber saya nih yang penggemar-penggemar video-video saya, mudah-mudahan semakin bertambah ilmunya insyaallah. Kalau ada kata yang salah itu dari kebodohan saya, kelemahan saya, yang saya hamba Allah yang masih banyak belajar terus, belajar juga dari Anda utamanya. Dan kalau ada yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi pasangan romantis penuh cinta yang senantiasa Allah ridha sama kita. Mohon maaf bila banyak kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.